Kocak, lu lihat diri lo. Lu kalau bukan karena bokap lu bukan siapa-siapa juga. Ternyata ngondek yey. Pantesan bahasanya yey berarakan. Yey, ngondek yey ternyata etika yey. Yey ngondek. Kirain yey cerdas. Kirain aduh, ngondek yey. Halo teman-teman, berjumpa kembali lagi bersama saya di Lois EC Reaction. Oh ya teman-teman, terima kasih sebelumnya buat teman-teman yang sudah berkunjung ke channel ini, dan salam kenal. Ya teman-teman, di video kali ini dimana seperti yang kita ketahui, Bima Yudho Saputra ini pemuda asal Lampung yang sempat viral dan dipuja-puji sebagai pahlawan khususnya masyarakat Lampung, mana ia mengkritik pemerintah Provinsi Lampung mulai dari infrastruktur jalanan yang sebagian besar rusak parah ya, serta birokrasi dan pendidikan yang dikritik oleh si Bima Yudho ini, yang menyuarakan suara masyarakat Provinsi Lampung. Dan ini setelah dirinya sempat dipuja-puji, dan beberapa hari yang lalu netizen menemukan sebuah video lamanya Bima Yudho ini, dan ini menjadi perbincangan hangat ya, dimana Bima Yudho ini menyebut sosok Ibu Megawati Soekarno Putri dengan sebutan janda, serta dan parahnya lagi, ia sangat betul-betul tidak beretika ya kalau menurut saya, dimana ia menyebut sang proklamator kita, presiden pertama Republik Indonesia ini, yaitu Bung Karno, dengan kata yang sangat tidak pantas. Dan seperti apakah reaksi para netizen yang melihat video Bima Yudho ini yang mengatakan Ibu Megawati Soekarno Putri dengan sebutan janda, serta menyebut Bung Karno, presiden pertama Republik Indonesia, dengan kata yang sangat tidak terpuji. Dan berikut ini video di mana Bima Yudho ini memberikan klarifikasinya terkait ciutannya yang menyebut Ibu Megawati Soekarno Putri dan sang proklamator Republik Indonesia, yaitu Bung Karno, dengan kata yang sangat. Dan berikut ini cuplikan videonya. Yang Ibu Megawati lu bilangnya janda, sama presiden kita Bapak Soekarno lu bilang mampus. Menurut lu kayak gimana, Bim? Lu ngerasa bersalah nggak? Sebenarnya itu kan udah video lama ya. First of all, gue bahas dulu yang mampus ya, yang bilang mampus gitu. Kan si Maggie Chan ini kan waktu itu bilang katanya di apa sih sidang PDIP kan, waktu dia bilang Jokowi ini dia ngejelekin Jokowi kan gitu kan gue kasihan gitu ngeliat Pak Jokowi juga lah, kok presiden diginin banget gitu, padahal kan dia presiden kan. Gue sebenarnya lebih apa ya, kasihan sama Pak Jokowi gitu loh di situ. Kok Pak Jokowi kayaknya kayak cengar-cengir dong gitu kan, makanya gue balas, gue ulti, gue bilang lu kalau bukan karena bokap lu, kalau nggak bawa bokap lu juga, lu tuh bukan siapa gitu. Lu kuliah aja, gue kan bilang lu kuliah aja di sini, pindah sana sini nggak selesai dia. Lu bisa cek aja dia mau kuliah di mana.
mampu nggak dia kuliah sampai kan pindah dari Unpad, pindah-pindah gitu kan, ujung-ujungnya kemana gitu, ke kampus dia sendiri yang bikin bokap dia sendiri gitu. Jadi ya gue bilang aja gitu apa adanya. Terus perkara gue bilang mampus, emang gue suka mengubah kata-kata gitu. Kayak itu hook di sosial media gue aja sih. Kalau gue bilang meninggal mungkin nggak rame sih ya, kayak mungkin rame cuman kayak nggak serame itu. Gue bilang mampus itu kata ganti dari mati atau meninggal gitu. Cuman di Indonesia kan ada istilah sopan, lebih sopan, kurang sopan, kayak gitu kan. Jadi kayak sebenarnya gue pribadi melihatnya ya itu arti kata mampus sama dengan meninggal gitu. Bukan berarti gue merendahkan itu. Cuman orang-orang jadi overwhelmed, oh gak sopan ini. Nah gue tersadar gitu, dari situ gue juga belajar kalau misalnya di Indonesia itu kita harus pakai kata-kata yang harus tahu sopan tidak sopan gitu sih. Oke teman-teman, itu tadi video klarifikasi Bima Yudho ini. Dan yuk kita lihat reaksi para netizen yang mendengar ciutan Bima Yudho ini, yang menyerang secara personal kepada Ibu Megawati Soekarno Putri dan Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Bung Karno. Dan yuk kita lihat seperti apakah reaksi dan tanggapan para netizen terkait video lama Bima Yudho ini yang ditemukan oleh netizen. Sebelum kalian memberikan statement terhadap video gua ini, kalian tolong menonton beberapa video Bima, apalagi video dia terakhir tentang klarifikasi tentang etika, adab, dan sopan santun. Yang sangat disayangkan daripada Bima ini adalah mengkritik secara individual atau menyerang secara personal, di mana menggunakan bahasa-bahasa atau panggilan, sebutan terhadap seseorang yang umurnya lebih tua di atas dia tanpa mengedepankan adab. Apalagi yang dia panggil ini merupakan Bapak Proklamator Indonesia yang bisa membuat Indonesia merdeka. Di saat Indonesia merdeka, disitulah Bima baru lahir. Dan Bima baru bisa berbicara seenak semau dia. Oh iya, satu lagi gue lihat di video lu Bima. Bahwa lu mengatakan anak-anak muda di Indonesia pintar-pintar, keren-keren, tapi ngapain jago di kandang, gak berani ke luar negeri. Sekarang yang gue mau tantang lu satu hal di sini. Lu merasa Indonesia tidak orang beragama, tetapi tetap korup. Orang banyak yang beradab dan beretika tetapi tidak jujur. Ya sudah gini aja deh Bim, gue mau tantang lu satu hal. Lu kan udah maju gitu kan, udah sukses di negeri orang, pintar lagi, viral lagi ya kan. Sekarang udah deh boyong aja deh orang tua lu sama keluarga-keluarga lu tinggal di luar negeri. Ngapain orang tua lu sukses? Ngapain orang tua lu tinggalin di Indonesia, di negara yang beragama tapi tidak beretika, tak masih korup. Tidak memperhatikan infrastruktur. Kalau lu merasa bahwa Indonesia tidak layak untuk lu, secara tidak langsung opini lu mengatakan bahwa Indonesia bagi lu tidak layak untuk lu. Ya udah, gue tantang lu deh Bima, bawa orang tua lu untuk tinggal luar negeri. Buktikan itu. Karena kalau selama orang tua lu masih tinggal di Indonesia dan lu itu masih bisa berbicara bahasa Indonesia, lu lahir di Indonesia, stop untuk lu menghujat Indonesia. Sebaik apapun, seburuk apapun, ini tanah tempat lu dilahirkan. Tanah pertama kali lu berpijak itu adalah di Indonesia. Jadi stop untuk lu mengucilkan dan menghujat Indonesia. Silahkan lu beri kritikan kepada pemerintah. Silahkan lu beri kritikan untuk membangun. Tetapi ingat, adab etika tetap dikedepankan. Lu lihat salah satu sosok yang sangat membumi atau sangat viral di Indonesia, para netizen Indonesia sangat mengenal dia, Najwa Shihab. Dia mengupas tuntas setiap kasus, dia mengkuliti sampai kepada akar, tapi tidak pernah dia menyerang secara personal menggunakan bahasa-bahasa yang mengesampingkan etika. Ingat itu sekali lagi, gue tantang lu, kalau lu udah sukses di negara orang, bawa orang tua lu. Karena kan Indonesia tidak layak menurut versi daripada Bima. Halo Bima, gue udah nonton nih ya video klarifikasi lu terkait permintaan maaf lu yang sudah menghina Ibu Megawati dan juga Bung Karno. Dalam klarifikasi lu itu lu bilang apa? Video itu udah lama ya lu posting terkait kalau nggak salah U20 ya. Gini ya Bimo ya, gue jelasin ya. Gue nggak peduli tuh video lu posting udah lama kayak lu zaman purba sekalipun lu posting, gue nggak mempermasalahin kapan waktunya lu posting. Tapi yang gue permasalahin itu ya,
bukan masalah waktunya lu posting itu kapan, tapi tata bicara lu yang nggak punya adab, yang nggak punya sopan santun, yang nggak tahu attitude, tau nggak? Lu katanya seorang mahasiswa, apalagi lu kuliahnya di luar negeri dong ya, di Aussie. Tapi kok lu tidak, tata bicara lu tuh tidak mencerminkan bahwa lu seorang mahasiswa. Dan ketika orang banyak yang bilang katanya lu smart, sorry ya, kalau menurut gue enggak. Enggak sama sekali, lu enggak ada cerdas-cerdasnya, Bima. Tahu enggak kenapa gue bisa ngomong seperti itu? Karena ya, gue ini salah satu orang juga yang kecewa terhadap U20 ya. Tapi ketika gue mengkritisi, gue berpikir secara objektif, menilai secara out of the box. Jadi ketika gue mengkritisi, gue tidak mengkritisi satu orang, gue tidak memojokkan satu pihak, tapi semua orang yang terlibat, yang menjadikan U20 itu gagal, tanda kutip, itu semua gue kritisi. Ya. Sementara lu, ya, yang seorang mahasiswa seharusnya berpikir secara objektif, secara out of the box, lu kalau mau mengkritisi, itu tidak ada keberpihakan. Lu kritisi semuanya. Kenapa hanya satu partai yang lu kritisi? Kenapa hanya secara personal, Bima? Itu yang gue gak habis pikir. Di mana pinternya Bima? Ya, jadi memang jelas. Lu bikin video itu bukan karena lu cerdas, bukan karena lu cinta terhadap bangsa lu, mengkritisi untuk bikin maju bangsa lu, bukan. Tapi lu pengen viral. Bahkan di video lu aja lu bilang, setelah rame masalah penghinaan lu terhadap Megawati, lu kembali viral. Jadi fix ya, terbukti. Lu bikin video itu bukan karena lu peduli akan negara lu peduli akan kota lu, ya, lu peduli akan bangsa lu. Bukan, tetapi lu cuman pengen viral, cari sensasi dengan cara seperti ini. Kasian banget deh lu, Bima. Ini pandangan kita beda gitu, Bos. Kebanyakan orang lebih mengedepankan. Sebenarnya lu berapa tahun sih hidup di luar negeri? Gaya lu udah lupa dengan adat budaya Indonesia. Berbicara tentang kemajuan, berbicara tentang etika, berbicara tentang kejujuran. Tapi nggak satu pun yang kamu lakukan. Apa yang kamu lakukan? Hanya mengkritisi jalan di tempatmu saja, di lingkunganmu saja, di daerahmu saja. Kamu sudah melupakan pahlawan Indonesia yang sudah memerdekakan Indonesia. Kamu kelahiran tahun berapa, Bima? Bahkan kamu kuliah di luar negeri pun attitude nggak ada. Bicara soal attitude, soal kemajuan negara, kamu bisa apa? Semudah itu kamu bicara soal kemajuan negara. Sementara keterpurukan negara yang sebelumnya kamu nggak pernah pikirkan. Di era Pak Jokowi ini, Bima, alhamdulillah ya, kemajuan negara sudah pesat. Hanya saja manusia-manusia yang masih ambisi dengan korupsi, dengan keringat rakyat, itu yang menghambat kemajuan negara. Tapi tidak seharusnya kamu mencemooh pahlawan kita gitu. Kemerdekaan di saat itu, di saat kamu belum lahir, bagaimana penderitaan para pejuang-pejuang kita, pahlawan kita. Kamu lupa akan hal itu, Bima. Tidak seharusnya kamu seperti itu. Bicara soal attitude, kamu sendiri attitude aja tidak ada. Kamu berapa tahun di luar negeri? Berapa tahun, Bima? Saya 20 tahun, Bima. Bahkan mancanegara saya sudah lalui, tapi saya tidak sombong. Jangan bicara soal attitude. SDM tinggi pun percuma kalau adab tidak punya. Tahu nggak? Salam sehat selalu, Bima, di luar perantauan. Ya, jaga attitude. Apa yang kamu ucapkan itu pertanggungjawabkan. Ya, jangan lupa, Indonesia adalah tumpah darah kita. Ya,
pahlawan-pahlawan kita telah memerdekakan kita. Jangan sok jagoan kamu, Bima. Makin aneh lu, Bim. Sekarang giliran lu yang gak bisa tidur, Cong. Gue yakin pasti makan, minum, tidur udah gak enak ya kan. Karena kepikiran, aduh gue dihujat di se-Indonesia gitu. Karena dapat serangan balik dari netizen Indonesia gitu. Yang lu bilang kroco-kroco. Ingat ya gengs, kroco bukan konco. Emang dasar cucok meong. Kalau gue lihat dari raut wajah lu nih, Bim, itu udah kena mental sih ya. Tapi lu berusaha menutupin itu gitu. Dengan gaya lu yang sok-sokan gitu kan. Lama-lama jadi muak gue ngeliat nih bocah. Kalau kalian gimana, gengs? Apa bener ya yang dikatakan gubernur Lampung? Kalau orang tuanya gak bisa ngedidik sopan santun, kuliah jauh-jauh ke luar negeri, tapi omongannya kayak anak TK. Kena lu, Cong. Gue akan selalu membayangimu lewat konten ini. Orang beradab pasti berilmu, dan orang berilmu itu belum tentu beradab, dan lu salah satu dari itu. Kita lanjut di kolom komentar. Next, buat teman-teman yang udah mampir, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Hara 752, kamu tulis komen di sini mulai digoreng untuk bungkam Bima, padahal VT Bima itu dulu sebelum VT viral kasus Jalan Lampung. Maaf ya Mbak, saya nggak pernah ada kepikiran buat menggoreng atau membuat seseorang itu jatuh atau apapun, ada agenda-agenda tertentu, tidak ada. Saya tuh hanya spontan, sebagai seorang wanita Indonesia, saya paham sejarah, saya sangat mengagumi proklamator Bung Karno, dan juga saya menghargai dan menghormati Ibu Megawati. Juga simple banget Mbak, ini hanya masalah dari perilaku kita, sikap dan sifat kita sebagai manusia yang punya moral. Cuma itu doang kok. Saya nggak peduli ada muatan politik dalam hal fiti-fitinya si Bima atau ada titipan-titipan siapa, nggak peduli. Pada saat saya melihat video itu dengan bahasanya adalah bapak lu aja udah mampus, terus itu janda, itu saya langsung kena jantung, ulu hati semua nih di dalam dada saya bergejolak. Kok bisa ada seorang anak muda, prestasinya juga nggak tahu apa, siapa dia, tiba-tiba bisa dengan buacotnya itu ngomong seenak jidat gitu loh. Apa kontribusinya buat negara kita? Oke lah kalau buat masalah Lampung. Silakan, kita pun mendukung. Bener nggak? Netizen semuanya mendukung. Kita support, kita tahu. Ya, tapi kalau ada sesuatu hal yang salah, dibiarkan aja, tetap dianggap sebagai seorang pahlawan, dianggap sebagai anak yang jagoan, yang berani, yang kalau bicara kritik tuh hebat, nggak ada hebat-hebatnya Mbak. Kritik itu harus kritik yang membangun dengan bahasa yang sangat baik, sehingga poinnya pun dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Jadi jangan kita mau berpendapat, mau memberikan masukan dengan kata-kata kasar, bahasa yang amoral, tidak punya sopan santun. Contohnya di mana? Kebaikannya di mana? Oke teman-teman, itu tadi barusan kita lihat bersama-sama ya video reaksi dan komentar para netizen kepada Bima Yudo Saputra ini terkait ciutannya yang telah menyerang secara personal kepada sang proklamator kita, yaitu Bung Karno, dan juga kepada Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan ini pada awalnya dimana ia mengkritik pemerintahan Provinsi Lampung, itu saya sangat respect ya, dan sangat mendukung apa yang telah disuarakan oleh si Bima ini. Namun kesininya, namun setelah melihat video lawasnya ini, video lamanya Bima ini, saya jadi bertanya-tanya ya, ini orang kok bisa sampai kebablasan ya, dan bisa dikatakan tidak beretika dalam hal tutur kata. Cuman bahasa yang disampaikan seharusnya lebih memilih bahasa yang lebih santun, lebih bijak,
dan masih banyak bahasa-bahasa santun yang bisa digunakan untuk mengkritik seseorang, dan bukannya dengan cara yang sangat tidak pantas dan tidak terpuji ini ya, sampai menyerang personal seseorang. Dan ini menurut saya pribadi ya. Oke, dan itu saja yang bisa saya katakan. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini, dan mungkin sampai di sini dulu video kali ini, dan sampai jumpa lagi di video-video terbaru lainnya di Lois EC Reaction. Oke, akhir kata, see you, bye bye.